kita record dulu. Baik. Kita mulai ya. Jadi kalau masih ada yang lihat nggak bisa lihat hitam-hitam dan lain sebagainya, sabar lah ya. Tapi share konten kasih solusi. Kasih solusi yaitu record video dan nanti saya share di Sok Pintar. Tentu saja jangan lalu lupa di subscribe. Udah dari kelas 1 sampai kelas 1 SMA lagi. Halah. Gak ada yang subscribe. Padahal Udah loh. Padahal banyak kali dia lihat ilmu dari video itu. Tidak ada yang subscribe. Aduh, kacau kali. Yang bagi link lah, Sir. Ya nanti ya kan. Iya. Enggak. Karena itu kan video pembelajaran, bukan video cari uang itu. Itu kan channel pembelajaran. Masalahnya, selain kalian baik juga nonton dari mana bahkan mahasiswa bahkan apa itu. Cuma tidak subscribe. Memang mungkin channel pendidikan kurang diminati, kan? Yang diminati itu channel Hatta Halilintar, nari-nari joget. Oke, kita mulai ya. Saya share dulu. Nah ini, jika terdapat sebuah table, di mana table itu terdapat dari banyak sekali item, misalnya ada kolom tanggal, barang, supplier, bulan, tahun, kuartal, jumlah, dan harga, dan total. Untuk menganalisis ini sangat sulit tentunya ya. Tentu sangat sulit untuk menganalisis ini. Tentu ini sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Apalagi kalau misalkan datanya itu sampai 200-an tuh kayak gini. 200 ya, 219. Itu kan sulit sekali. Sulit sekali menganalisis ini. Misalkan saya mau tahu si Pak Ijo ini semua penjualannya berapa sih? Pusing lah. Total penjualan si Pak Ijo ini berapa? Total penjualan Pak Inah berapa? Itu pusing sekali. Nah, kebetulan Excel dan Google Spreadsheet sudah memberikan sebuah tools ya untuk bisa mempermudah menganalisis sebuah sebuah table ya, sebuah table. Oke. Nah, misalkan saya mau tahu Pak Ijo itu penjualan di tahun 2015 di bulan Maret di kuartal pertama. Berarti kan harus saya satu ya. Satu cari begini. Ini dia. Berarti penjualannya itu ada sekitar ini. Itu payah sekali ya, sulit sekali menganalisis itu. Itu kalau supplier sedikit, kalau suppliernya banyak makin sulit lagi ya. Contoh misalnya kita bilang pabrik ya, pabrik itu kan suppliernya ribuan. Gimana menganalisis data itu? Ya, itu yang harus kita cari solusinya. Nah, solusinya sudah ada di sudah ada di Google Spreadsheet ada dan juga sudah ada di table Excel ya, di Excel. Apakah solusinya? Solusinya adalah pivot table. Ya, pivot table. Apa itu pivot table? Pivot table adalah ringkasan dari seluruh table ya. Ringkasan dari seluruh table yang diringkas sesuai dengan kolom baris yang kita inginkan ya. Jadi tabelnya begini banyak diringkas oleh pivot sehingga kita mudah menganalisisnya gitu ya. Kita mudah menganalisisnya. Baik, saya akan coba dulu misalkan dari ini aja, dari tanggal 1 bulan 1 2015 saya akan coba sampai tanggal 2 bulan 4 2015. Artinya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 item yang akan saya analisis menggunakan pivot. Sebenarnya bisa semua bisa ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, drag dulu table yang ingin kita seleksi, yang ingin kita analisis. Tadi saya dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Drag ya, di blok begini. Oke. Setelah di blok, baik ya. Setelah di blok
klik tanda pivot di sini ada pivot table. Ya. Nah, ini ada katanya pivot table, kita klik pivot table. Nah, katanya tabel sumber, ini adalah tabel sumber ya. Ya. Loh, dari mana tabel sumber ini, Sir? Ini dari sini. Ya. Tabel sumbernya ini yang kita clock. Lalu kita bilang ya, new worksheet atau exciting worksheet gitu ya. Nah, saya memilih di new worksheet, artinya sheet baru. Ya, klik. Nah, dia kan muncul sheet baru di sini kan? Muncul sheet baru. Ini sudah muncul, saya klik di sini, dia muncul di sini. Nah, di sini ada bilang pivot table. Ya, pivot table ini namanya. Lalu di bawahnya to build a report, choose field from the pivot table field. Artinya apa? Untuk mengisi field-field yang dalam sini, pilih dari pivot table fields. Di manakah pivot table fields? Ada di sini. Nah, kita pilih apa yang mau kita ringkas. Apa yang mau kita lihat. Misalkan saya ingin melihat data itu supplier. Ya, filter dari data supplier ini di sini, klik. Oke. Saya drag kemari. Filter ya, saya hanya ingin data supplier. Nah, jadi di sini sudah muncul supplier all. Sudah. Lalu saya ingin melihat dari data supplier itu ya, kolomnya apa gitu ya? Kolomnya saya ingin melihat jumlah yang dijualnya. Jumlah ini saya drag kemari. Iya. Ini dia semua jumlah ya, sum of. Perhatikan, sum of jumlah semuanya. Nah, terus saya ingin juga melihat barang apa aja yang dijual. Nah, ini saya klik jadi barang. Nah, bawang putih, kencur, tadi ada kan? Cabai, ya ini semua sum. Sudah. Nah, misalkan saya cuma mau lihat dua doang aja ya. Nah, ini dia. Waduh, Sir, kok jadi bingung kali? Oh, enggak bingung tuh. Nah, perhatikan. Ketika saya ingin lihat data supplier si Paijo, Bejo, saya klik aja Bejo. Inilah semua penjualan Bejo. Ini. Yaitu total penjumlahannya kencur itu ada 52. Ini totalnya. Nah, untuk cabai, ya, si cabai ini dia jual 53. Ini kencur apa? Saya nggak tahu. Mungkin ada 2 item kencur. Ya, cabai, kunyit, cabai lagi, kunyit lagi, kencur. Nah, kalau kita nggak mau jumlah, boleh kita drag kemari. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin lihat data si Bejo untuk penjualan bawang merah itu dia jual 970. Bawang putih dia jual 653. Grand total yang dia jual itu apa? Semua item ini grand totalnya 7.925 item yang dia jual. Nah, total tadi kan di sini adalah total ini. Total penjualan ya, total penjualan. Total ini didapat dari jumlah dikali dengan harga. Totalnya. Kira-kira saya mau tahu tuh di pivot. Aduh. Ini saya geser dulu. Oke. Saya mau tahu di pivot itu ini. Nah, saya mau lihat total. Saya klik lagi total. Set. Sum of total. Jadi bawang merah sum of totalnya ini. Ini yang dijual, ini pendapatannya. Bawang putih yang dijual 685, total pendapatannya segini. Cabai yang dijual itu 1.514, total penjualannya begini. Pertanyaannya, sum of total ini dapat dari mana gitu ya? Sum of total ini dapat dari sini. Total semua ini. Jadi di pivot
langsung mentotal berapa pendapatannya. Jadi kita nggak perlu pakai sum-sum lagi. Langsung dia berada di sini. Pivot langsung tahu berapa cabai yang dijual. Oh, ternyata cabai yang dijual itu sebanyak 1.514. Dikalikanlah harganya. Harganya berapa tadi? Untuk cabai. Cabai itu 55.000. Itu untuk bejo. Jadi kalau saya mau tahu lagi supplier Painah, kira-kira dia berapa gitu. Nah, bisa dapat. Saya ingin tahu lagi detailnya. Tanggal berapa aja ada penjualan pada supplier. Misalkan, saya balik lagi ke bejo ya. Saya mau tahu detailnya. Tanggal berapa lagi si bejo ini ada penjualan? Pada tanggal berapa sih? Saya lihat klik lagi. Nah, muncul dia sini. Tahun 2015. Kuartal pertama Januari. Januari apakah si Pejo udah beli cabai? Bawang merah? Tidak ada. Bawang putih dia ada beli Januari? Tidak ada. Oh ada. Januari dia nggak ada. Yang nggak ada. Cabai dia ada beli? Ada 55. Jahe apakah si Pejo ada beli di Januari? Tidak ada. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan analisis table. Februari si Bejo ada beli apa aja? Oh, bawang merah nggak ada dibelinya. Oh, bawang putih? Oh, bawang putih ada dibelinya 83. Cabai ada nggak dibelinya di Januari? Di Februari? Ada 92. Ada lagi jahe? Jahe nggak? Nggak ada. Kencur nggak ada. Baik, dari analisis tersebut, dari analisis ini bisa kita simpulkan, kita nggak usah lagi menyediakan, perhatikan, kita tidak usah lagi menyediakan apa sama si Pejo. Kita nggak usah lagi sediakan bawang merah sama dia, karena dia nggak beli kan? Kan dia nggak ada beli ini. Di Februari maupun Maret dia nggak ada beli, nggak usah kita sediakan. Artinya stok untuk Pejo, stok bawang merah untuk Pejo tidak usah kita sediakan. Lebih hemat kan? Karena apa? Dia nggak ada pembelian di Januari. Nah, jadi setiap bulan Januari stok untuk Pejo nggak usah disediakan karena udah pasti dia nggak beli dari data analisis. Apalagi yang nggak perlu kita sediakan, jahe nggak usah kita beli, nggak usah kita stok. Kencur dia beli, berarti sediakanlah. Tapi di bulan ini, di bulan apa ini? Di bulan Februari dia ada beli nggak nih? Nah, di bulan Februari dia nggak beli. Di bulan Januari dia beli. Maret dia beli nggak? Nggak beli, kosong. Berarti setiap Januari aja dia beli kencur. Artinya setiap bulan Januari kita sebagai stokis, perhatikan, kita sebagai stokis menyediakan jahe untuk kencur untuk si Pejo. Lebih mudah, tidak ada if karena ini semua klik-klik. Kalau kalian lihat di pelajaran kita sebelumnya, kita belajar sebelumnya tentang apa, Candy? Segi codingnya gitu ya kan? Hah? Sebelum ini kita belajar codingnya. No, belum. Tidak ada cerita coding. Sebelum ini kita belajar tentang big data. Oh iya. Allah Tuhan ini. Iya. Ini salah satu contoh aplikasi teori big data. Jadi data yang banyak kita analisis. Termasuk kecil lah itu kalau dibanding dengan big data gitu. Nanti kau mencret kok kasih semua data di bumi ini, nggak mungkin lah. Oh ya enggak lah. Nggak mungkin lah meninggal lah. Ini kan contoh, brother. Jadi dari data yang banyak itu dari data yang banyak itu kita simpel lah dia. Kita singkat lalu kita analisis. Contoh si Pejo. Dari analisis di sini sebagai stokis, kalau saya jadi toke, perlu nggak si Pejo ini saya siapkan ini cabai merah di bulan Januari? Erik Tanaka.
Nggak usah, Sir. Nggak usah. Kenapa di bulan Januari dia nggak beli cabai? Belilah. Oh, maaf. Bawang putih baru. Iya, bawang putih yang nggak di. Ini Erit, maaf, saya juga salah Erit salah. Sembarangan jawab. Iya, nggak perlu. Tapi di bulan Februari perlu nggak kita sediakan stok untuk si siapa namanya itu? Si Bejo ini. Perlu? Perlu. Bawang putih di bulan Februari untuk si Bejo kita sediakan? Perlu. Itulah artinya, itulah fungsi dari data pivot. Untuk tahun-tahun ke depan kita sudah paham. Paham itu ya? Baik. Ini cara kerja harus tahu nanti ya, ini harus ingat ini, karena sebentar lagi saya akan kasih. Ini cara kerja di tabel Excel. Bagaimana cara kerja di Google Spreadsheet? Sir, aku nggak ada Excel ini. Nggak ada Excel. Nggak ada alasan berarti. Cara kerja di Google Spreadsheet begini. Oke, saya share dulu. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tabel data pivot di Google Spreadsheet. Ya, tidak beda-beda jauh dengan Google Excel. Ya, caranya tetap sama, cuman ada sedikit perbedaan. Ya, bisa kita pahami nanti. Ini kita drag semua. Oke, ini saya drag dulu dari sini kemari ya. Oke, di drag sudah. Lalu pergi ke data. Oke. Di data pilihlah pivot table. Di sini ada dibilang mau di new sheet atau di sheet yang sudah ada. Ya, saya bilang di new sheet aja biar enak dia menganalisis. Create. Nah, di row pertama katanya kita tentukan apa dulu? Apa yang ingin kita analisis ya? Kita add aja. Apa misalnya supplier kayak tadi. Nah, ini ada Bejo, Paima, Tarno. Sudah di supplier. Lalu di kolomnya, itu kan di row-nya, di kolomnya apa yang mau kita tambahkan? Oh, saya ingin melihat barang. Ya, barang ini dia. Barang itu ada bawang putih, ada bawang merah. Setelah barang, apa yang kita akan lihat? Oh, saya ingin melihat jumlahnya misalnya ya. Value-nya, yaitu saya bawang putih, jumlah. Nah, di filternya selalu apa? Saya mau lihat harganya. Ya, jumlah menurut harga. Show items, yes. Semuanya, oke. Thread. Ya. Kira-kira mana yang lebih simpel? Perhatikan, saya jelaskan pivot di Google Excel. Di pivot di Google Spreadsheet, ya tidak beda jauh, cuman cara mungkin di Google Spreadsheet dia lebih simpel dibandingkan dibandingkan Excel ya. Di Google Spreadsheet dia lebih simpel. Contoh Bejo dia langsung tahu. Tadi saya mau tunjukkan apa aja barangnya. Ini dari sini saya lihat ada dari atas ya. Ada supplier, ini dia Bejo. Terus ada barangnya, ada di kolomnya itu barang, ini dia barang-barangnya. Bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, kencur, kunyit, grand ya. Lalu grand total. Terus di value-nya saya isi dengan jumlah. Nah, ini dia ya. Lalu saya seleksi dengan harga, statusnya harga. Ya. Boleh juga nanti diseleksi dengan yang lain ya, harga. Baik. Bisalah saya lihat bahwa Pak Ijo tidak membeli bawang putih.
Tidak membeli bawang merah, tidak membeli cabai, dia hanya membeli jahe. Cabai dia beli, maaf. Tidak membeli bawang merah, tidak bawang putih, dan dia hanya beli cabai dan kencur serta kunyit. Boleh nih saya drag aja biar lebih enak, nanti payah saya misah-misahkan. Nah, lebih enak gini ya. Ini lebih asik. Nah, terus grand totalnya segini. Kalau misalkan saya mau tahu jumlah tahunnya. Tahunnya ya boleh kita pilih di sini. Tahun berapa ajakah ada penjualan? Boleh saya pilih supplier. Saya ingin ada tahun. Di sini saya ganti. Ini barangnya ini saya close. Ini saya ganti jadi tahun. Nah, tahun 2015 Peugeot beli 375. Ya. Value-nya bisa saya bikin nama, ini saya ganti lagi. Saya ganti jadi barang. Jadi di Google Spreadsheet dia lebih simple. Sementara di Google Excel. Sementara di Microsoft Excel dia lebih complicated dan sangat detail. Paham ya? Jadi nanti memahami pivot ini tergantung kamu mau caranya apa gitu. Kalau saya pribadi sebagai toke, sebagai bos yang punya barang, saya lebih suka yang detail karena saya tahu persis nanti apa yang dibutuhkan oleh customer atau supplier-supplier saya. Gitu ya. Baik. Saya buka sekarang sesi tanya jawab sebelum saya kasih latihan. Silakan sesi tanya jawab.